Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Mohon maaf, Ibu agak terlambat masuk karena ada keperluan di luar. Baik, minggu lalu kan eh, Ibu sudah menjelaskan teks prosedur. Nah, Ibu akan melanjutkan materi dari minggu lalu. Nah, eh, kita lanjut materinya. Tes prosedur mempunyai 5 jenis yaitu perintah, instruksi, protokoler, tips-tips, panduan, prosedur atau arahan membuat sesuatu dan resep. Nah, tes prosedur itu kan eh, berisi cara tujuan untuk melakukan sesuatu hal dengan langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan sesuatu. Nah, ciri-ciri tes prosedur itu uh, menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif, yaitu kalimat yang mengandung makna perintah atau memerintah sesuatu. Contohnya itu tolong ambilkan saya bantal. Nah, yang kedua itu menggunakan kalimat aktif, yaitu kata kerja yang memberikan tindakan kepada objek, misalnya itu menyiram sesuatu. Nah, yang ketiga itu menggunakan keterangan untuk menggunakan kata keterangan untuk menyampaikan rinci waktu, tempat, dan cara yang akurat. Contohnya itu aku harus pergi ke rumah paman sekarang. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, Ibu akan lanjut materinya. Nah, teks prosedur itu bertujuan untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang bertujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca atau pendengar. Nah, adapun macam tes prosedur, yaitu tes prosedur sederhana, tes prosedur kompleks, tes prosedur protokol. Nah, Ibu akan menjelaskan apa itu tes prosedur sederhana, apa itu tes prosedur kompleks, dan apa itu tes protokol. Nah, tes prosedur sederhana itu yaitu teks yang berisi tentang langkah-langkah sederhana yang biasanya hanya 2-4 langkah saja. Contohnya itu cara menyiram mie. Nah, yang kedua itu tes prosedur kompleks, yaitu teks yang berisi tentang banyak dalam melakukan langkah-langkah. Contohnya itu cara pembuatan SIM. Nah, yang ketiga itu teks prosedur protokol, yaitu teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah dan tidak harus runut walaupun berisi tentang hasil akhirnya sama. Contohnya itu seperti cara pembuatan mie. Sampai di sini paham? Nah, Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya. Tes prosedur memiliki kaidah kebahasaan. Di antaranya itu konjungsi temporal, kata imperatif, verba material, dan tingkah laku, persiapan manusia, bilangan penanda, dan kalimat deklaratif. Baik, Ibu akan menjelaskan poin-poin tersebut, yaitu konjungsi temporal adalah kalimat yang mengandung perintah fungsinya itu meminta atau melarang. Contohnya itu seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, yang kedua itu kalimat deklaratif yang berisi tentang pernyataan. Fungsinya itu untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu.
Nah, yang ketiga itu kalimat integratif, kalimat yang berisi tentang pernyataan. Fungsinya itu um, meminta informasi tentang sesuatu. Nah, yang selanjutnya yaitu konjungsi temporal yang merupakan kata penghubung yang berhubungan secara kronologis dengan waktu dan kejadian dari kedua peristiwa yang saling memiliki keterkaitan. Yang selanjutnya itu verba material dan tingkah laku adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan seperti potong ubi itu. Sedangkan verba tingkah laku adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan berdasarkan ungkapan seperti tunggu kira-kira 5 menit. Selanjutnya itu persiapan manusia adalah mempartisipasi atau mengikut sertakan manusia dalam tulisan tersebut untuk membuat langkah-langkahnya. Nah, yang terakhir itu bilangan penanda adalah bilangan yang mengurutkan langkah-langkah pada tulisannya. Baik, itulah materi yang sempat Ibu bawakan hari ini, dan waktunya sudah menunjukkan pergantian jam dan Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya minggu depan. Ibu akan memberikan tugas minggu depan, dan tugasnya itu harus dikumpul pada saat Ibu sudah duduk di depan. Tugasnya itu mencari contoh tes prosedur. Baik, sampai Ibu akan menutup pelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu teks prosedur sederhana itu yaitu teks yang berisi tentang langkah-langkah sederhana yang biasanya hanya 2-4 langkah saja. Contohnya itu cara menyiram mie. Nah, yang kedua itu teks prosedur kompleks, yaitu teks yang berisi tentang banyak dalam melakukan langkah-langkah. Contohnya itu cara pembuatan SIM. Nah, yang ketiga itu teks prosedur protokol, yaitu teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah dan tidak harus runut walaupun berisi tentang hasil akhirnya sama. Contohnya itu seperti cara pembuatan mie. Sampai di sini paham? Nah, Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya. Teks prosedur memiliki kaidah kebahasaan. Di antaranya itu konjungsi temporal, kata imperatif, verba material, dan tingkah laku, persiapan manusia, bilangan penanda, dan kalimat deklaratif. Baik, Ibu akan menjelaskan poin-poin tersebut, yaitu konjungsi temporal adalah kalimat yang mengandung perintah fungsinya itu meminta atau melarang. Contohnya itu seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, yang kedua itu kalimat deklaratif yang berisi tentang pernyataan. Fungsinya itu untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Nah, yang ketiga itu kalimat integratif, kalimat yang berisi tentang pernyataan. Fungsinya itu meminta informasi tentang sesuatu. Nah, yang selanjutnya yaitu konjungsi temporal yang merupakan kata penghubung yang berhubungan secara kronologis
waktu dan kejadian dari kedua peristiwa yang saling memiliki yang selanjutnya yaitu konjungsi temporal yang merupakan kata penghubung yang berhubungan secara kronologis dengan waktu dan kejadian dari kedua peristiwa yang saling memiliki keterkaitan. Yang selanjutnya itu verba material dan tingkah laku adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan seperti potong ubi itu. Sedangkan verba tingkah laku adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan berdasarkan ungkapan seperti tunggu kira-kira 5 menit. Selanjutnya itu persiapan manusia adalah mempartisipasi atau mengikut sertakan manusia dalam tulisan tersebut untuk membuat langkah-langkahnya. Nah, yang terakhir itu bilangan penanda adalah bilangan yang mengurutkan langkah-langkah pada tulisannya. Baik, itulah materi yang sempat Ibu bawakan hari ini, dan waktunya sudah menunjukkan pergantian jam dan Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya minggu depan. Ibu akan memberikan tugas minggu depan, dan tugasnya itu harus dikumpul pada saat Ibu sudah duduk di depan. Tugasnya itu mencari contoh tes prosedur. Baik, sampai Ibu akan menutup pelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.